sikap yang telah dibacakan oleh Ketua HMI MPO Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara. Kini kita masuk pada beberapa gambaran umum, pernyataan-pernyataan yang akan disampaikan, pertanyaan-pertanyaan dialog yang akan disampaikan langsung oleh jurnalis yang hadir. Oke, baik. Ada Fitria Ahmad Badmas dan kawan-kawan Cipayung Plus. Mungkin kami bertanya bahwa kira-kira pengamatan daripada kelompok Cipayung Plus Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara terhadap penanganan dan pencegahan COVID-19 di kedua daerah ini pasca 2 warga Kota Tual yang positif COVID-19 sesuai hasil swab yang diturunkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Kamis kemarin. Kira-kira bagaimana pengamatan dari adik-adik sekalian? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bagi kami teman-teman OKP Cipayung Plus yang tergabung dalam gerakan ini, kami menilai bahwa tim gugus 2 wilayah ini lambat dalam melakukan pencegahan penularan virus COVID-19. Dan satu yang kami sangat sesalkan dari kedua tim gugus ini adalah tidak melakukan keterbukaan kepada elemen-elemen organisasi, kelompok-kelompok, ataupun langsung kepada masyarakat mengenai data-data yang dimiliki. Sehingga ini juga bisa menimbulkan kecurigaan publik kepada tim gugus itu sendiri. Mungkin seperti itu, Bang. Ya. Oke, baik. Mungkin terkait dengan 7 butir pernyataan sikap yang baru dibacakan tadi, kami mungkin minta ketegasan dari Cipayung Plus, kira-kira langkah-langkah apa yang dilakukan apabila tuntutan ini tidak diakomodir dan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tual dan Kabupaten Tenggara. Ya, langsung saja ya. Kalau kami teman-teman OKP Cipayung yang tergabung dalam kelompok ini telah menyepakati. Jadi pada dasarnya kami melakukan ini dalam rangka kemanusiaan, dalam rangka untuk menyelamatkan semua dari kita. Akan tetapi apabila pernyataan sikap kami ini ditolak, apalagi sampai tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi oleh tim gugus tugas 2 wilayah dan pemerintah, maka satu langkah yang harus kami secara aktivis ambil adalah turun ke jalan dan meneriakkan masalah ini. Karena ini mengenai hajat hidup bersama yang perlu ada kejaminan dan kejelasannya. Nah, ini juga yang perlu mungkin Ketong jelaskan sedikit, bahwa Ketong menilai beberapa langkah-langkah yang diambil oleh tim gugus ini terkesan lambat seperti yang tadi saya jelaskan, seperti alat-alat kesehatan yang memang belum ada dalam rangka ini, belum memenuhi standar yang ada. Sehingga ini pun bisa menimbulkan kepanikan publik apabila dalam waktu beberapa hari ke depan tidak ada ketersediaan. Selanjutnya juga adalah terkait dengan ketersediaan hand sanitizer maupun langkah-langkah penyemprotan disinfektan yang seharusnya apabila 2 ini sudah positif harus dilakukan. Seperti awal-awal yang kemudian sering dilakukan oleh tim gugus, yaitu melakukan disinfektan di tempat-tempat umum. Nah, selanjutnya juga itu adalah yang kami dari teman-teman kelompok Cipayung Plus ini sepakati adalah satu langkah yang paling penting itu adalah pemerintah bisa menegaskan kepada semua fasilitas umum yang ada seperti toko-toko, warung-warung makan untuk menyediakan tempat cuci tangan sendiri. Ini yang perlu dilakukan dan dilihat. Apabila pemerintah tidak melakukan ini sangat fatal. Jadi pemerintah harus mengontrol semua toko-toko yang ada di 2 wilayah ini dan warung makannya sudah ada belum tempat cuci tangan untuk masyarakat yang mau masuk di toko ataupun makan di warung tersebut. Mungkin seperti itu, Bang. Oke, ini terakhir. Harapan dari kelompok Cipayung Plus kepada pemerintah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara dalam menghadapi pandemi COVID-19.
mana sudah dua orang warga Kota Tua dinyatakan positif. Saya kira harapan dari ada di sini. Terima kasih, selamat malam. Harapan daripada kami teman-teman OKP Cipayung Plus adalah bahwa hari ini yang harus perlu kami pertegas bahwa memang kita harus akui bahwa secara administratif wilayah ini terbagi atas dua pemerintahan. Namun hari ini kami tidak lalu berbicara menyangkut dengan Kota Tual ataupun Maluku Tenggara. Tapi hari ini kami yang bergabung di sini terpanggil karena rasa cinta kami terhadap Nuhu Ewaw. Ya, artinya harapan kami bahwa pemerintah kedua wilayah jangan lalu kemudian lebih mengedepankan ego masing-masing, tetapi marilah bergandengan tangan untuk bagaimana caranya kita bersama-sama memerangi COVID di kedua wilayah ini. Karena hari ini ketika kita berbicara terlepas dari aspek pemerintahan, yang perlu harus kita ketahui bahwa kita ini semua adalah kita semua memiliki falsafah hidup, yaitu wut ain mehen ngifun manut ain mehen telur. Artinya bahwa ketika hari ini ada pasien positif corona di Kota Tual, maka itu juga terasa bagi kita yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk itu harapan kami adalah bahwa dalam waktu saat ini pemerintah harus dalam pengelolaan anggaran harus lebih transparan, dan juga kemudian jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang kemudian terkesan menghambur-hamburkan uang daerah seperti beberapa waktu yang sebelumnya. Oke, mungkin ke Ketua Cabang YMM itu mungkin harapan kepada masyarakat dan pemerintah di kedua daerah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan informasi yang beredar di masyarakat ini, harapan kami dari OKP Cipayung Plus ini, yang pertama, maksudnya minimal ada informasi edukasi yang diberikan oleh pemerintah daerah terkait dengan positif wabah corona di Kota Tual ini. Kemudian seharusnya ada informasi yang maksudnya untuk tidak memberikan keresahan kepada masyarakat, supaya bisa masyarakat juga mereka tidak panik dalam menerima informasi yang beredar di masyarakat. Kemudian harapan kami dari kedua daerah ini minimal untuk menangani COVID-19 ini harus pemerintah daerah kedua ini harus terbuka. Kemudian harus melibatkan semua elemen, baik masyarakat, OKP, kemudian supaya sama-sama kita melawan COVID-19 ini, karena penyakit ini sangat meresahkan masyarakat. Kemudian besar harapan kami ketika informasi yang beredar di masyarakat ini minimal ada informasi-informasi yang bisa menepis isu-isu yang memang bisa meresahkan masyarakat. Mungkin itu dari kami. Saya kembalikan ke teman-teman yang lain. Oke, mungkin ke Pen. Terima kasih, salam damai sejahtera untuk kita semua. Dari kami PMKRI Cabang Langgur, untuk harapan kami kepada dua daerah ini tadi teman-teman sudah menyampaikan. Kemudian kami menegaskan kepada pemerintah dua wilayah ini supaya tetap menjaga kerjasama baik pemerintah dan tim gugus tugas. Kerjasama itu penting untuk kemudian kita sama-sama memerangi pandemi COVID-19 ini. Kemudian kami juga mengharapkan kepada pemerintah daerah supaya sesegera mungkin kemudian menindaklanjuti isu yang kemudian meresahkan masyarakat terkait dengan OTG yang hari ini menimbulkan kepanikan kepada masyarakat.
kami juga menegaskan kepada pemerintah daerah dua wilayah ini terkait dengan keberangkatan masyarakat Maluku Tenggara maupun Kota Tual yang menurut kami secara sembunyi-sembunyi. Ini juga kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa ini yang kemudian menjadi dampak terbesar yang menjadi keresahan masyarakat. Karena itu besar harapan kami ulang-ulangi terus, tinggalkan segala kepentingan, segala ego sektoral. Kita mari bersama-sama bekerja sama antara dua wilayah pemerintahan ini, dua satuan tim gugus tugas, semua pemuda, elemen masyarakat, sama-sama kita berperang sesuai dengan protokol kesehatan memerangi pandemi COVID-19 di Nuhu Epap tercinta. Terima kasih. Oke, mungkin ke Ketua HMI yang Kabupaten Mampu, mungkin harapan kepada pemerintah Kabupaten Mampu Tenggara dan ketua serta masyarakat yang ada di Nuhu Epap. Oke, baik, mungkin sudah terlalu banyak yang disampaikan, tapi ada harapan satu saya yang paling penting, yaitu transparansi anggaran. Karena itu juga menjadi polemik, menjadi pandangan sosial di lingkungan masyarakat, bahwa apa saja yang dilakukan dengan anggaran-anggaran tersebut. Sehingga ketika kejebolan seperti ini, sudah adakah yang tadi mungkin 7 poin kami lontarkan tadi, apakah sudah ada seperti itu? Di mana dana tersebut? Transparansi dari pemerintah daerah, transparansi dari Dinas Kesehatan juga. Selama ini selalu menerbitkan status COVID, tapi tiba-tiba dengan kejebolan seperti ini, seperti hilang kontak dengan secara tiba-tiba. Ada apa sebenarnya? Harus adanya transparansi, itu saja saya kembalikan kepada teman-teman. Oke, mungkin terakhir Pak Ketua HMI Jawa dan Mas. Terima kasih, mungkin sudah sangat jelas yang disampaikan oleh teman-teman OKP yang lain. Cuman di sini ada beberapa harapan dari kami pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tual Maluku Tenggara. Yang pertama itu adalah, lagi-lagi yang perlu saya tekankan itu adalah tersedianya alat bantu pernafasan, yaitu ventilator di 2 rumah sakit yang ada. Rumah sakit yang ada di Kota Tual itu terjadi di RSU Marin. Untuk rumah sakit di Maluku Tenggara itu di RSUD Kadar 1 Situbun. Ini yang perlu, harus ada alat ventilator untuk apabila pasien positifnya ini mengalami kejang-kejang dalam pernafasan, seharusnya alat bantu ini tersedia untuk membantu pernafasan. Harapan kami juga kepada kedua pemerintahan ini adalah tetap memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, dan juga kepada tim gugus kami harapkan lebih terbuka kepada semua pihak, dan saya yakin sungguh semua siap membantu dan menjadi relawan dalam sama-sama mendukung pemerintah dua wilayah dan tim gugus melawan COVID-19. Tapi harapan terbesarnya adalah itu, tim gugus harus lebih terbuka kepada publik. Dan satu lagi, ya itu tim gugus kalau bisa melakukan pemetaan lokasi untuk secepatnya melakukan rapid test massal. Ini menjadi kekhawatiran bersama, dan ini menjadi ikhtiar bersama bahwa dengan falsafah hidup orang kita tetap menjaga Maren gotong royong ini dalam rangka menjaga harkat hidup masyarakat yang ada di dua wilayah ini. Mungkin seperti itu.